Serangan jet tempur hingga rudal-rudal Rusia yang dikolaborasikan dengan gempuran pasukan Suriah terus menghantui posisi pasukan pemberontak HTS di berbagai tempat. Selain menghantam pemberontak Suriah, pasukan Amerika yang bertugas menyedot minyak di Suriah dikabarkan juga babak belur. Serangan ini dilaporkan oleh pihak Pentagon pada tanggal 6 Desember tahun 2024. Juru bicara Pentagon yang baru disunat, Mayor Jenderal Patrick Ryder mengatakan bahwa pasukannya menghadapi sejumlah serangan di pangkalan militer di Suriah. Pangkalan militer di MSS Euphrates Suriah Timur telah mendapatkan serangan serius. Sejumlah roket dan mortir menghantam yang mengakibatkan 3 pasukan kami geger otak. Ryder menyebutkan bahwa selain serangan roket, pangkalan militer penyedot minyak ini juga dihantam oleh serangan tank. Sehingga pihak pasukan Amerika yang berada di pangkalan MSS Euphrates Suriah Timur memberikan serangan balasan, yang mengakibatkan 3 peluncur roket ganda yang dipasang di truk, sebuah tank T-64, dan mortir milik penyerang misterius hancur. Pihak Pentagon menyebutkan, mereka tidak mengetahui siapa, dan dari kelompok mana serangan itu dilakukan. Bayangkan bro, kalau dari kelompok HTS tidak mungkin rasanya, karena kelompok ini dibayar dan dilatih oleh Amerika. Dan sengaja diciptakan untuk membuat rusuh dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Suriah. Terkait siapa yang menyerang, pihak Pentagon menduga bahwa kemungkinan besar, serangan itu dilakukan oleh pasukan Suriah dan Rusia. Namun itu masih dugaan, di mana Pentagon dilaporkan terus berusaha memastikan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Bayangkan bro, jika yang menyerang adalah Rusia dan Suriah wajar bro. Karena pangkalan militer ini dibuat secara darurat oleh Amerika dengan dalih menyerang pasukan OSIS 10 tahun lalu. Tetapi anehnya setelah OSIS hilang, tentara Amerika tidak ingin angkat kaki dari tanah Suriah dengan dalih menjaga stabilitas. Stabilitas endasmu, Wong ketika pangkalan ada, di sanalah pasukan HTS mulai tercipta. Sehingga wajar saja, jika Mzahem Al-Salum, seorang pengamat Suriah, menyatakan bahwa kehadiran Amerika di Suriah, selain untuk mengamankan minyak, adalah untuk memotong jalur pasokan militer Iran dan penyelundupan senjata dari Irak. Di mana bagi Amerika Serikat, pangkalan ini sangat penting untuk menjaga keberadaan pasukan HTS. Terutama soal geopolitik untuk melindungi sekutunya di Timur Tengah, yaitu Israel, imbu Mzahem Al-Salum. Terkait situasi Suriah, surat kabar Turki Anadolu Agency menyebutkan, saat ini, situasi di Suriah masih memanas buntut perang saudara yang melibatkan kelompok oposisi Hayat Tahrir Al-Sham. Kelompok itu meluncurkan serangan besar-besaran terhadap provinsi Aleppo dan berhasil merebut kota-kota di sekitarnya yang sebelumnya dikuasai pemerintah Suriah. Namun ada kemungkinan peta akan berubah. Karena saat ini pemerintah Suriah telah meminta bantuan dari Rusia untuk memerangi pasukan pemberontak. Dan kabar terbarunya, ada beberapa wilayah yang telah direbut kembali oleh pasukan Suriah dari pemberontak selama pertempuran 1 hari terakhir. Terkait situasi di Suriah, para analis militer Rusia menyebutkan bahwa pasukan Amerika di Suriah bisa menjadi target empuk tentara Suriah yang sedang dalam kondisi mengamuk. Mereka tahu siapa yang menjadi dalang. Terlebih, pasukan Rusia juga dalam kondisi tegang dengan Amerika. Senjata siapa yang berada di tangan jihadis? Pesawat siapa yang memberikan dukungan? Apakah itu pesawat hantu? Tidak, itu adalah pesawat Amerika dengan jenis yang sangat jelas sambil merujuk pada A-10. Situasi ini akan semakin rumit. Jika hari ini roket, mungkin besok bisa rudal hipersonik yang mendarat di pangkalan tersebut.